Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, anak-anak kita akan belajar pendidikan agama Islam pada bab 1 belajar Al-Quran dan hadis yang melingkupi materi yang kita akan pelajari saat ini, yaitu adalah membaca surah Ad-Duha, pesan pokok Quran surah Ad-Duha, hadis keutamaan memberi. Baik anak-anak, sebelum kita mempelajari materi kita saat ini, alangkah baiknya mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dan manfaat ilmu dari apa yang kita pelajari saat ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan. Yang pertama kita akan membaca Quran surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Shadaqallahul azim. Demikianlah lafal daripada Quran surah Ad-Duha. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Baik, mohon perhatiannya anak-anakku yang soleh dan solehah. Kita akan mempelajari pesan pokok atau isi kandungan daripada Quran surah Ad-Duha. Tahukah kalian arti Ad-Duha? Ad-Duha artinya waktu pagi atau waktu duha. Ad-Duha surah yang ke-93 yang terdiri dari 11 ayat. Surah Ad-Duha diturunkan di Makkah sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, sehingga surah Ad-Duha dikelompokkan atau termasuk surah Makkiyah. Ad-Duha sebagai jawaban atas pertanyaan dan hinaan yang dilontarkan oleh kaum kafir Mekkah yang menganggap Rasulullah SAW sudah tidak diperdulikan lagi oleh Tuhannya. Hingga akhirnya turunlah surah ini untuk mempertegas bahwa Allah tidak pernah membenci atau melupakannya. Pesan pokok daripada Quran surah Ad-Duha yang pertama yaitu adalah penegasan bahwa Allah tidak meninggalkan dan membenci Nabi Muhammad SAW sewaktu tidak turunnya wahyu. Karena terjadi masa kekosongan lama sekali Allah tidak menurunkan wahyu kepada baginda Nabi SAW, dan Quran surah Ad-Duha menjawab dari semua hinaan dan tuduhan daripada kafir Quraisy Makkah. Yang kedua, bantahan Allah Subhanahu wa taala atas tuduhan dan ejekan orang musyrik. Yang ketiga, pesan pokok dari Quran surah Ad-Duha yaitu adalah Allah berjanji akan melepaskan semua kesusahan dan kesedihan yang dialami Nabi Muhammad SAW dengan ketenangan, keagungan, dan kebahagiaan. Selanjutnya, pesan pokok daripada yang terkandung dari Quran surah Ad-Duha
Yang keempat, larangan memperlakukan anak yatim dengan sewenang-wenangnya. Yang kelima, larangan menghardik orang yang meminta-minta. Karena di dalam surah yang lain bahwasannya di saat kita menghardik anak yatim berarti kita termasuk orang yang mendustakan agama. Na'udzubillahi min dzalik. Pesan pokok yang lainnya yaitu adalah yang keenam, perintah bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari daripada pokok isi kandungan surat Ad-Duha? Yang pertama yaitu bergaulah dengan anak yatim seperti dengan teman lainnya. Tidak boleh menghardik, mengusir atau menghina peminta-minta. Alangkah bermaknanya bila di pagi hari kita memohon rezeki setelah sholat duha. Setiap saat wajib bersyukur kepada Allah minimal dengan mengucapkan Alhamdulillah. Itu semua adalah bagaimana cara kita mengamalkan Quran Surah Ad-Duha dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kita akan belajar hadis. Tahukah kalian arti hadis? Al-hadis disebut juga as-sunnah. Hadis artinya perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Itu namanya adalah hadis. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana ada hadis tentang keutamaan memberi. An Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairum min yadis sufla fal yadul ulya hiyal munfiqatu was sufla hiyas sa'ilah muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan yang di atas itu ialah yang memberi dan tangan yang di bawah itu ialah yang meminta-minta. Selanjutnya, memberi di dalam ajaran Islam ada yang disebut dengan sedekah, ada juga disebut dengan jariyah. Sedekah diberikan kepada 8 golongan atau asnaf yang sudah ditentukan yang disebutkan mustahik sebagaimana tercantum dalam surah At-Taubah ayat 60. Jariyah umumnya sesuatu yang diberikan untuk kepentingan umum berupa uang atau benda. Ada yang disebut dengan hibah pula. Hibah artinya pemberian baik berupa harta maupun uang. Hibah tidak menghendaki imbalan. Hibah bertujuan untuk menjinakkan hati dan meneguhkan kecintaan di antara manusia. Memberi dalam ajaran Islam juga ada yang disebut dengan hadiah. Hadiah adalah suatu benda yang diberikan kepada orang tertentu karena penghormatan atau karena kasih sayang agar terwujudnya hubungan baik dan semata-mata untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Memberi hadiah. Mengapa hadiah? Hadiah yang diberikan karena Allah akan meninggalkan kesan dan bermanfaat bagi pemberi dan penerima. Memberikan hadiah bertujuan baik untuk menjaga persaudaraan dan sangat dianjurkan dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahadu tahabbu, yang artinya saling menghadiahilah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Orang yang harus didahulukan untuk diberi hadiah. Siapa? Orang yang didahulukan diberi hadiah adalah ibu, ayah, keluarga, dan tetangga terdekat dengan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, aku mempunyai 2 tetangga. Kepada
yang manakah dari keduanya bila aku memberikan hadiah? Beliau menjawab, kepada yang terdekat pintu rumahnya denganmu di antara keduanya. Kita lanjutkan anak-anakku. Bolehkah menerima hadiah? Yang pertama, bisa boleh. Jika memberi karena Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun pemberian orang lain merupakan ungkapan kasih sayang tanpa persaudaraan dan cinta si pemberi kepada kita yang diberi. Bisa juga tidak boleh jika memberikan tidak karena Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk suap, penyuap, yang disuap sama-sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Membalas pemberian hadiah. Kapan kita bisa membalas pemberian hadiah? Membalas pemberian hadiah sangat dianjurkan, baik langsung ataupun ditunda beberapa waktu sampai kita bisa membalasnya dengan lebih baik. Caranya, membalas pemberian orang lain sekurang-kurangnya dengan ucapan terima kasih. Berterima kasih kepada manusia merupakan akhlak yang baik, tanda syukur dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Sangatlah penting kita perhatikan dan sangat penting kalian ketahui, memberikan tidak karena Allah Subhanahu wa taala atau karena ingin mendapatkan imbalan atau dengan maksud untuk mendapat fasilitas, kemudahan atau hal lain dengan pemberian itu termasuk suap. Menyuap dilarang di dalam Islam. Penyuap dan yang disuap sama-sama dilaknat Allah di tempatnya di dalam neraka. Alhamdulillah, pada materi kali ini kita sudah belajar bersama-sama. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan selamat belajar. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.